Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah, semoga selalu ceria dan sehat. Jangan lupa pagi ini diawali dengan sholat duha dan berdoa sebelum belajar. Ini materi kelas 4 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita kita harus mempunyai ikhtiar meraih cita-cita. Apakah cita-cita anak ustazah ingin tercapai? Ustazah yakin mau semua cita-citanya tercapai ya. Bagaimana cara anak-anak ustazah mewujudkan cita-citanya? Ikhtiar apa yang akan anak-anak ustazah lakukan? Gapailah cita-cita setinggi langit. Jadi kalimat itu mempunyai makna besar dalam proses meraih cita-cita. Tanpa semangat, ikhtiar, dan rajin belajar, pantang menyerah, dan berdoa, maka cita-cita tidak akan terwujud. Semua itu adalah kunci sukses meraih cita-cita. Apakah anak-anak ustazah sanggup menjalaninya? Tentunya anak-anak ustazah harus bekerja dengan giat, belajar dengan rajin, dan berdoa agar cita-citanya bisa tercapai. Ini ada sebuah teks tentang menjadi dokter. Menjadi dokter, meskipun hidup dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan, Muhammad Sunardi ini walaupun ekonominya tidak serba kekurangan, tetapi dengan cita-cita menjadi dokter, beliau bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat untuk meraih cita-citanya. Dari teks di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya harus ditanamkan tekad dalam diri kita, jangan sampai kita rendah diri dengan keadaan. Jadi kita itu harus semangat untuk meraih cita-cita kita. Jadi Sunardi pada akhirnya bisa menjadi dokter itu karena kerja kerasnya, bersungguh-sungguh dalam belajar dan berusaha serta berdoa. Jadi cita-cita bisa tercapai jika kita mau dan bersungguh-sungguh. Menjelaskan kegiatan terkait pelestarian sumber daya alam. Salah satu ikhtiar dalam meraih cita-cita adalah selalu berperilaku positif. Anak-anak ustazah tahu nggak apa bentuk perilaku positif kita dalam melestarikan sumber daya alam? Kita amatilah gambar di bawah ini, kemudian tuliskan tindakan yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Nggak usah dituliskan karena kita akan bahas secara bersama-sama di sini. Jadi selain sumber daya alam non hayati yang harus dilestarikan, sumber daya alam hayati juga harus dilestarikan. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan mempunyai peranan penting terhadap keseimbangan alam. Oke anak-anak ustazah, jadi bentar ustazah akan memberikan gambar-gambar. Marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut. Di sana ada gambar. Di sini ada gambar bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut anak-anak ustazah? Tentunya dengan cara menanam kembali pohon-pohon yang sudah gundul. Pohon yang sudah gundul itu karena ditebang jadi hutannya menjadi gundul. Dengan cara kita reboisasi atau menanam kembali hutan yang sudah gundul. Di sini kita upaya pelestarian makhluk hidup. Yang beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia adalah yang satu, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Kalau tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang hewan membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, kalau tumbuhan sulit berkembang biak. Habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Kalau tumbuhan terkena hama, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Kalau tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Upaya yang harus kita lakukan adalah penegakan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembang biakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui pertanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Ada juga yang dinamakan dengan pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum, zoologi, dan herbarium. Ayo kita jaga kelestarian lingkungan kita, hijaukan kembali untuk lingkungan yang asri dengan cara banyak menanam bunga, pohon agar tidak terjadinya banjir dan udara kita menjadi segar dan sejuk. Tumbuhan menjaga keberadaan hutan dengan sistem tebang pilih, yaitu penebangan pohon yang disertai dengan penanaman bibit baru. Tidak semua pohon ditebang sehingga ekosistem hutan tidak rusak. Reboisasi yaitu tindakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul. Membuat cagar alam untuk melindungi tumbuhan tertentu dari kerusakan. Untuk hewan, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Suaka marga satwa. Pembuatan undang-undang perburuan, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai, tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Beberapa tujuan dari tindakan pelestarian tumbuhan dan hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Yang kedua, mencegah terjadinya kepunahan berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Yang keempat, tempat pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Berbagai yang setelah Ustazah berikan gambar dan penjelasan tadi, anak-anak Ustazah tentunya paham tentang manfaat dari pelestarian sumber daya alam. Akan tetapi di lingkungan sekitar kita banyak sikap perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Keanekaragaman makhluk hidup menjadi sangat penting untuk dilestarikan demi berlangsungnya proses alamiah dalam kehidupan biotik yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada aspek ebiotik. Karenanya diperlukan beberapa upaya khusus dalam rangka menjaga kelestarian keberagaman makhluk hidup demi terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup. Sudahkah anak-anak Ustazah melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Nah, Ustazah sudah tahu apa belum apa saja yang menjadi tugas wartawan. Di sini ada sebuah cita-cita mulia dari Rohena Kodis, pionir wartawan perempuan Indonesia. Kita baca ya. Wartawan senior Indonesia, ia lahir di Kota Gadang. Dari cerita yang kita baca tadi di buku itu ada pertanyaan, apakah profesi yang dijalani Ibu Rohana Kudus yang dijalaninya adalah sebagai wartawan? Apakah sikap-sikap yang diterapkan Ibu Rohana? Ada soal seperti ini, kita jawabannya ada di teks. Jadi kita cari jawabannya di teks. Ini adalah salah satu contoh dari soal-soal kita. Jadi seorang wartawan itu menyampaikan informasi kepada masyarakat menggunakan media cetak. Adapun yang termasuk media cetak salah satunya adalah koran dan majalah. Di dalam jenis media cetak tersebut terdapat gambar-gambar yang sangat menarik sesuai dengan informasi atau tema yang ditulis. Apakah Nana Ustazah tahu gambar-gambar yang ada dalam media cetak tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah karya seni montase? Membuat montase, bahan yang diperlukan yang pertama ada gunting, yang kedua lem perekat, yang ketiga buku gambar atau kertas HPS untuk menempelkan gambar. Yang keempat, krayon atau pensil warna. Perhatikan langkah-langkah membuat
montase. Yang pertama, sediakan semua alat dan bahan seperti gunting, lem perekat, buku, gambar, dan kertas HPS, krayon atau pensil warna. Buatlah tema dan konsep gambar montase. Yang tiga, potonglah gambar-gambar dari sumber referensi yang ada seperti koran dan majalah. Yang keempat, tempelkan gambar-gambar tersebut pada posisi tepat yang telah dirancang. Yang kelima, tambahkan warna atau arsiran untuk menambah keindahan dan nilai seni. Kalian dapat memberikan warna atau arsiran menggunakan pensil warna atau krayon. Namun warna ini hanya sebagai pelengkap sehingga tidak mendominasi gambar montase. Jadi montase itu apa? Montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Teknik montase memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dekorasi atau hiasan rumah. Yang kedua, mengembangkan daya pikir, daya serap, emosi, estetika, dan kreativitas. Yang ketiga, menggunakan berbagai bahan dan tekstur sehingga membantu menuangkan semua ekspresi. Yang keempat, menuangkan semua ide serta emosi yang menimbulkan rasa puas dan kesenangan sehingga dapat mengurangi beban psikologis. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan dengan modal kreativitas. Jadi anak-anak ustazah, wartawan merupakan salah satu profesi yang dapat ditekuni oleh berbagai suku bangsa ataupun agama. Di sekitar kita banyak ditemukan berbagai profesi seperti dokter, wartawan, dan lainnya, bukan? Inilah dulu pembelajaran kita pada hari ini, tema 3, pembelajaran 1 dan 2, anak ya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang beraneka ragam. Kita harus mengembangkan sikap toleransi tersebut, dikembangkan dalam bentuk sikap saling menghormati dan sudah menghargai antar sesama manusia. Terima kasih, tetap semangat dan selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.